Beliau untuk pertama kali melangkahkan kaki untuk masuk ke wilayah politik di Kabupaten Bualemo. Beliau dari Partai Golkar, perwakilan gender, kita sambut bersama hadirnya Ayuni Nursiami, SIP MKP. Ya, selamat malam pemirsa Colek Caleg dan selamat malam Bang Pepen. Siap. Sehat nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke. Kelihatan dari wajahnya. Tapi mudah-mudahan tetap bisa tenang dan tersenyum sampai nanti di acara Amin. bagian terakhir. Amin, Karena hampir sejam ke depan kita akan mengulik tentang siapa sih Ayuni itu dan kenapa masyarakat harus memilih dia. Masyarakat pencinta demokrasi, ini saatnya Anda menilai sosok Ayuni dari Partai Golkar. Mbak Yuni, kita akan melewati 3 segmen. Dan untuk segmen pertama ini seperti biasa kami memberikan kesempatan kepada Ayuni untuk memaparkan kira-kira apa sih yang melatar belakangi berani masuk dalam kontestasi politik ini. Apa perspektif yang diusung nanti ketika duduk sebagai wakil rakyat, ini tolong dipaparkan singkat tapi jelas, sehingga ini bisa benar-benar menjadi alasan masyarakat untuk memilih Mbak Yuni. Silakan. Oke, ini langsung saja ya Bang Pepen ya? Ya, Oke, kita bicara santai, berarti pada kesempatan ini mungkin pemirsa Colek Caleg yang baru mengenal saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Ayuni Nursiami, ada gelarnya sedikit-sedikit di belakang, SIP MKP, jadi dari Sarjana Ilmu Politik, Magister Kebijakan Publik. Masya Allah, luar biasa. Iya, kebetulan tapi saya ini sekolah dari SD, SMP, SMA itu di sini di Tilamuta, SDN 1 Tilamuta, SMP 1, SMA 1. Hanya kuliahnya memang menimba ilmu untuk di perguruan tinggi di Jawa. Ya, siap. Tempat asli rumah di Hungayonaa, Desa Hungayonaa, biasa dikenal dengan pabrik tahu Pasar Minggu. Jadi yang paling terkenal itu sebenarnya bapak sama ibu. Jadi Mas Tahu, Mbak Tahu, atau Mas Beras, atau Mas Milu. Jadi banyak julukan untuk orang tua. Sebagai penghormatan kepada orang tuanya boleh disebutkan namanya Iya. siapa? Ayah Iya. siapa, ibu siapa? Kalau nama itu sebenarnya tidak terlalu familiar ya di lingkungan orang-orang Bualemo, tapi nama lengkap bapak saya Tardi Kaliono. Ibu saya namanya Sundari Ramelan. Jadi makanya dikenalnya cuma sebagai Mas Tahu, Mbak Tahu gitu. Dan memang yang Berarti paling ini anak tahu gitu ya? iya, anak tahu. Jadi makannya tahu terus kedelai gitu. Dan Siap. mungkin itu yang sekilas yang familiar di lingkungan di Bualemo, cuma teman-teman semuanya dari sini. Jadi kalau saya pribadi memang cukup dikenal sebagai sosok yang orang Jawa, mbak-mbak gitu. Jadi makanya sebutannya Mbak Ayuni. Nah kalau di rumah panggilannya Mbak Ayu. Kalau di sekolah Ayuni, kalau di udara kadang-kadang Aming. Sedikit spill. Jadi itu sih sekilas. Tapi kalau mau tanya tentang latar belakang kenapa saya memutuskan untuk terjun atau tahun ini join kita di politik. Jadi saya tidak terlalu berat ini sebenarnya pembahasannya untuk latar belakang melihat lingkungan yang ada di sekitar. Dalam artian begini, saya kecil sampai SMA itu tumbuh di sini. Orang tua bahasanya mencari kerja berusaha di Bualemo, mengetahui pertumbuhan Bualemo dari mulai dia pengembangan tahun 2000 sampai dengan saat ini. Dan ada banyak perbedaan yang saya terima atau saya dapatkan ketika saya tumbuh di sini dan saya menimba ilmu di luar daerah. Kemudian khususnya di Jawa. Kemudian saya pulang ke Bualemo, melihat kondisi yang ada di Bualemo juga seperti itu. Apa yang terjadi dengan Bualemo kita tercinta ini sangat banyak potensi
Yang paling utama itu, sangat banyaknya potensi itu yang membuat saya tergerak. Kenapa saya sebagai orang yang dinilai berbeda, bukan orang lokal ya bahasanya, tapi bisa dipandang orang lebih tumbuh dibandingkan orang lokal. Seperti itu. Itu salah satu motivasi saya. Kedua, di jeda waktu ketika saya menyelesaikan perkuliahan, kembali ke sini dan bekerja di bidang pemberdayaan juga, saya banyak bersentuhan dengan masyarakat dan mendengarkan hal-hal yang menjadi keluhan-keluhan, dan saat itu ada banyak hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa saya lakukan, tapi saya bingung harus seperti apa aksesnya gitu. Dan ternyata tahun ini dapat kesempatan ini gitu, dapat kesempatan untuk join atau untuk mungkin ini udah jalannya gitu. Yang sebenarnya target saya itu 5 tahun lagi. Ini orang-orang mungkin nggak tahu kalau saya tuh memang sudah berniat untuk terjun dengan melihat latar belakang yang sudah saya temui di lapangan. Target saya 5 tahun lagi gitu. Kemudian ternyata entah jalan atau seperti apa, tahun ini saya mungkin lebih dikuatkan lagi untuk bisa bergabung dalam kontestasi politik ini, yaitu pemilu tahun 2024. Kurang lebih itu latar belakang saya. Dan juga apa sih yang menjadi fokus perjuangan di DPRD nanti sebagai caleg baru dan sebagai politisi baru, politisi muda yang mungkin dinilai orang-orang masih terlalu dini. Modal juga mungkin modal pengetahuan belum terlalu seberapa. Jadi dari semua latar belakang itu tentu saja fokus perjuangan saya karena saya muda, juga perempuan. Di Dapil 1 ini saya kan akan berjuang di Dapil 1. Dapil 1 ini belum ada keterwakilan perempuan yang pertama. Sama sekali belum ada, dulu pernah ada tapi sekarang sudah tidak ada. Itu salah satunya. Kemudian anak muda, mungkin dari beberapa anggota legislatif juga banyak berfokus pada anak muda dan perempuan. Tapi saya pikir kalau perempuan dengan perempuan itu lebih dekat gitu ya. Lebih dekat emosionalnya gitu ya. Mungkin itu. Terus juga pendidikan menjadi fokus perjuangan karena memang saya basicnya pendidikan juga. Basic pendidikan dalam artian saya juga termasuk tenaga pengajar. Kemudian juga perdagangan dan pertanian. Karena latar belakang bapak saya pertanian. Kemudian latar belakang usaha keluarga itu bergerak di perdagangan. Jadi hal-hal tersebutlah yang melatar belakangi saya dan menjadi fokus perjuangan saya di DPRD nanti, insya Allah. Itu panjang. Cukup ya? Iya. Ya, sekilas kita mendengarkan kenapa sih Ayuni pengen masuk legislatif, menjadi wakil rakyat, ternyata itu tadi. Beliau sudah punya perencanaan. Tapi kemudian saya pengen nanya, Ayuni sudah tahu nggak legislatif itu seperti apa? Lembaga apa gitu? Kerjaannya di dalam apa? Nanti yang ditemui di dalam itu apa? Banyak mungkin kritik, bisa difitnah, bisa dicaci maki, bisa didemo. Untuk seorang anak dalam tanda petik yang dekat dengan orang tua, kayaknya hal-hal seperti itu bisa sangat memberatkan Yuni nanti di dalam. Siap nggak dengan itu? Iya, karena saya sudah mengambil jalan ini, otomatis sebelum saya melangkah itu ada banyak pertimbangan. Jadi sebelum saya jalan, pasti saya mengambil tindakan, sebelum saya mengambil tindakan pasti saya pertimbangkan. Dan ini salah satunya yang pertimbangan cukup panjang sebenarnya, terutama restu orang tua juga dengan kritik-kritik nanti yang akan datang, itu sudah saya siapkan mentalnya, karena saya dari kecil dididik keras sama orang tua, meskipun terkesan saya sering sama orang tua, tapi memang dari kecil saya dididik keras, jadi sudah dipikirkan baik-baik dan dimatangkan, dan insya Allah siap untuk menghadapi segala bentuk yang terjadi di depan nanti. Gitu. Oke, luar biasa. Ini langkah pertama Anda menapaki politik.
Dan politik itu tidak semudah yang Anda bayangkan gitu ya. Sekarang orang tua sudah pamit gitu bahwa orang tua juga siap, khususnya belum di dalam legislatif. Kalau misalnya dalam perjuangan ini gagal gitu, gimana? Sudah siap dengan semua itu? Insya Allah sudah siap, Bang Pepen, karena dari awal langkah kaki kita ke politik ini sebenarnya kan tidak ada darah politik di tubuh atau di keluarga kami gitu. Hanya saja bapak itu, khususnya bapak ya, bapak itu sering memperhatikan anaknya dan tidak memaksakan kehendak. Iya. Gitu, tidak pernah memaksakan kehendak dan selalu support penuh. Jadi otomatis ketika saya memutuskan untuk ini dan tentu saja restu dari bapak sama mama itu paling utama dan mereka merestui. Alhamdulillah kita bertiga berembuk dengan niatan langkah kaki ini menuju caleg ini. Tentunya positif negatifnya harus bisa disiapkan, mau menang atau kalah, dan ini diniatkan memang diikhlaskan gitu. Jadi apapun yang sudah terjadi di lapangan dan yang sudah berjalan sampai nanti di akhir sudah benar-benar diniatkan untuk ikhlas. Contoh-contohnya yang tetap kita akan di lapangan kan ketemu dengan berbagai macam masyarakat. Oke. Seperti itu. Itu sudah. Iya. Ketika memilih menjadi seorang politik, kita tidak berbicara ketika Anda terpilih duduk nanti. Sekarang di internal partai sendiri dulu, di Golkar. Ini pergaulan baru dalam hidup Ayuni. Ada 10 orang di dapil 1 punya tujuan yang sama, maka bisa jadi saling gontok-gontokan, saling apa. Itu ngerawat kayak gitu biar silaturahmi tetap ini gimana? Persaingannya kan ketat tuh. 10 paling bisa mudah-mudahan bisa 3 kursi. Kalau cuma 2 kan gimana tuh? Di internal partai komunikasinya. Iya, kalau komunikasi itu ya Bang Pepen, karena berhubung saya yang kecil, jadi otomatis mengutamakan hormat gitu, hormat sama senior-senior yang ada di partai, menghargai, terutama menghormati, permisi gitu ya, setidaknya permisi, dan sebagai orang baru. Contoh kecil ketika kita kampanye atau ketika kita mau melakukan kampanye gitu, otomatis kita harus tanya, sering-sering komunikasi dengan dalam partai gitu. Dan kita bicara persaingan, makanya dari awal niatnya memang sudah diniatkan ikhlas. Jadi berjuang saja gitu. Oke, sebentar, kita bicara tentang persaingan makin menarik. Karena persaingannya di Golkar itu sangat luar biasa. Ada ketua Pak Lahmudin, ada Ibu Silvana. Kita bicara persaingan menarik, tapi kita di jeda waktu, kita akan masuk ke segmen 2 nanti. Digantung dulu jawabannya. Kita akan kembali nanti di segmen 2. Pemirsa semuanya, masyarakat pecinta demokrasi yang menyaksikan acara ini, kita jeda sebentar dan kita akan kembali lagi di Colek Caleg. Asap Wangi Tobacco Store menjual berbagai macam varian tembakau. Ada pabrikan, coffee edition, dan aneka rasa buah-buahan. Tidak hanya tembakau, di Asap Wangi juga tersedia berbagai macam aksesoris, mulai dari papir, alat lintingnya, filter, lem, box, dan juga dompetnya. So, jangan lupa mampir ya guys.
Baik, masyarakat pecinta demokrasi Bualemo yang kami banggakan, kita bertemu lagi dalam program Colek Caleg, masih dengan bintang tamu kita hari ini, seorang politisi muda, Ayuni Nursiami, SIP, MKP. Kita lanjut, tadi menggantung tuh Mbak, bersaing nih di internal partai. Bagaimana Anda menempatkan diri dalam persaingan itu, sementara gak mudah loh. Berhadapan, kan Anda meskipun pimpinan partainya harus bertemu head to head dengan Pak Lahamudin dalam perolehan suara. Ibu Silvana juga yang pengalaman politiknya luar biasa juga dan punya kekuatan finansial juga. Gitu. Bagaimana menempatkan persaingan di internal Partai Golkar sendiri? Iya, kalau kita bicara persaingan ya Pak Bang Pepen, setiap di kehidupan itu pasti akan selalu ada yang namanya persaingan, perlombaan bahasanya seperti itu. Di internal partai sendiri, dari awal memang ketika masuk dalam kontestasi politik ini, masuk di Partai Golkar sendiri, ada hal-hal yang sudah ditanamkan sama ketua partai yaitu Pak Lahamudin. Dalam artian sekarang kita fokus perjuangan untuk memenangkan partai. Dan itu masih sudah masuk dalam alam bawah sadar. jadi bahasanya perjuangan ini berfokus di pemenangan. Tapi kalau ada yang bilang tidak bisa, kita harus singkirkan orang-orang, dan kalau kita pengen duduk ya kita singkirkan orang-orang, misalnya even itu orang di dalam partai sendiri gitu. Kalau saya masih berprinsip seperti itu, masih dengan pemenangan partai, dan meyakini bahwa ini kan sudah digariskan sebenarnya. Iya. Siapa yang menjadi pemenang atau siapa yang nanti duduk di DPRD sudah digariskan, tinggal bagaimana perjuangannya kita. Tapi apa yang membuat saya jadi optimis dalam persaingan ini gitu? Apa yang membuat saya jadi optimis ketika saya ikut berlaga di pemilu ini di partai yang kata orang partai besar, ya memang kita sudah tahu pasti partai besar, Partai Golkar. Ada beberapa hal yang saya percaya diri bahwa saya punya perbedaan dengan teman-teman yang lain gitu. Yang mungkin salah satunya adalah saya masih muda gitu, dengan mungkin pembaharuan baru yang bisa dibawa dalam lingkungan partai, itu yang bisa mengangkat juga, yang membawa Partai Golkar mungkin bisa menambah lebih besar seperti itu. Itu harapan saya. Dan itu sekarang ini sementara saya sebarkan di masyarakat. Hal baru yang ada di diri saya itu yang saya sebarkan ke masyarakat gitu, dan mencari respon baik, dan alhamdulillah masyarakat pun merespon baik. Itulah yang menjadikan saya optimis dalam perjuangan melalui Partai Golkar ini gitu. Oke. Sangat positif semangatnya, persaingannya. Saya kasih waktu deh Mbak Ayuni untuk ngajakin teman-teman yang berjuang sama-sama saat ini untuk bagaimana supaya tetap kompak, bersatu, menuju satu yang dicita-citakan oleh Pak Lahamudin tadi, supaya kemenangan ada di Partai Golkar. Silakan. Ke internal partai ya? Internal ya, atau semuanya? Masyarakat. Para caleg yang sedang berjuang. Para caleg yang sedang berjuang. Ajak di spirit, disemangatin gitu. Iya, untuk caleg-caleg yang sekarang ini berjuang, baik yang sudah berpengalaman dalam politik dan juga yang mungkin baru memulai juga, mungkin niatnya mari sama-sama diluruskan. Dan mungkin kalau yang belum tahu niatnya untuk apa, ayo kita cari dulu, gali dulu lebih dalam, mumpung belum terlambat gitu. Mumpung masih 2 minggu lagi kita menghadapi pemilu, niatkan baik-baik, dekatkan diri juga dengan masyarakat, gali simpati masyarakat lebih banyak lagi, karena dari niat itu masyarakat juga akan tahu. Sekarang masyarakat kita sudah cerdas, jadi jangan buang-buang waktu hanya untuk memikirkan kepentingan-kepentingan yang nanti akan menyesatkan gitu ya. Jadi itu saja dari saya. Oke, itu himbauan, ajakan spirit. Semoga rekan-rekan Partai Golkar, calegnya khususnya di Dapil 1 makin bersemangat dan insya Allah nanti menuai kemenangan ke depannya. Kita dari tadi kayaknya ngomongin tentang visi apa yang ingin dilakukan. Sekarang kita akan menggali, boleh ya?
siapa sebenarnya Ayuni? Ayuni, Anda itu kalau pengen ngomong sebenarnya seorang Ayuni itu seorang yang kayak gimana sih? Apakah emosional, temperamen? Monggo, gambarinnya seperti apa? Iya, kalau menggambarkan diri sendiri sebenarnya yang bisa menilai itu orang lain ya Bang Pepen. Cuma tapi setidaknya saya harus mengenali diri saya juga. Saya tipe orang sebenarnya yang bisa dikatakan ambivert ya. Bisa introvert, bisa ekstrovert gitu. Menyesuaikan tempat gitu. Jadi saya bisa ekstrovert ketika memang sudah di situ passion saya dan saya sudah mengenal lingkungan itu. Saya jadi introvert ketika saya butuh me time. Gitu. Jadi memang ketika di momen-momen saya sudah sumpek, saya harus menyendiri nih. Saya harus refresh untuk menyendiri, butuh waktu mungkin 1 hari. Setelah itu mengumpulkan hal-hal lagi untuk bisa di-share lagi ke dunia luar seperti itu. Tipenya seperti itu. Tapi kalau kata-kata teman-teman, saya termasuk yang friendly. Kalau kata teman-teman ya. Jadi ini penting kita tanyakan. Karena nanti ketika Anda menjadi seorang wakil rakyat, duduk di DPR, rakyat itu biasanya segan apa semua. Kalau tahu tipenya seperti itu, mudah-mudahan benar-benar rakyat bisa mempercayakan aspirasinya kepada Anda. Insya Allah. Selanjutnya, lebih dalam lagi saya pengen nanya, Ayuni, kenapa milih jalur politik? Kan sekarang orang melihat Ayuni ketika, mohon maaf, masih politisi baru, belum tahu karyanya apa, orang kemudian melihat, oh Ayuni ini pasti terpilih karena punya finansial, uang. Didukung oleh orang tua yang punya kemapanan. Itu yang menjadi ukuran sekarang. Anda merasa gimana ketika masyarakat menilai seperti itu? Bahwa Anda mungkin kemampuannya nggak seberapa, tapi dukungan finansial dan orang tua itu yang menjadi. Merasa nggak kayak gitu, ada anggapan seperti itu di masyarakat? Iya, bahkan saya, Bang Pepen, selalu membawa itu dalam materi kampanye saya. Orang selalu menilai saya itu karena bahasanya kan bahasa kita di Boalemo, motadudu dia. Karena orang tua, kemudian karena kapasitas orang tua ya, terus juga motadudu dia karena banyak teman, misalnya begitu. Jadi dan itu tidak bisa dipungkiri, memang saya terima itu, peran orang tua itu sangat besar di kita. Terutama dalam hal mendukung setiap kegiatan. Nah, kenapa memutuskan jalur politik yang mungkin dilihat orang sangat banyak buruknya dibandingkan baiknya? Jujur saya passionate ya, jadi passion saya itu lebih ke public speaking iya, kemudian saya suka berinteraksi dengan orang banyak memang, lebih ke situ. Dan dari awal sebenarnya saya menemukan passion saya itu disadarkan sama orang tua justru. Bapak saya yang menyadarkan. Di waktu saya SD, SMP itu memang saya dipercaya sama teman-teman untuk menjadi, SD, SMP, SMA ya, mohon maaf. Dipercaya teman-teman untuk menjadi ketua OSIS dari SMP kemudian ke SMA. Juga sama posisinya. Dan itu belum saya sadari kalau itu merupakan bagian dari bibit gitu ya. Kemudian pas mengambil perkuliahan, jurusan di perguruan tinggi, saya pengen ikut arus yang orang tua arahkan untuk kesehatan. Tapi ternyata jalannya bukan di situ. Jalannya justru di hukum dan lain-lain dan sosial politik. Dan makanya sekarang saya pegang sarjana ilmu politik itu di hubungan internasional. Dan di situ bapak saya yang langsung menyadarkan, kamu tidak cocok di kesehatan. Kamu itu cocoknya di jalur ini seperti itu. Tapi oke lah itu orang tua seperti itu. Ada paradigma yang berubah terkait, mohon maaf saya berbicara agak sedikit rasis, berbicara tentang suku Jawa. Suku Jawa kita kenal sebagai para pengusaha-pengusaha kuliner yang berhasil. Punya bakso yang enak, nasi goreng yang enak gitu. Dan itulah yang menjadi kunci keberhasilan ras Jawa di sini. Anda mau meninggalkan itu dan merubah paradigma.
ingin jadi seorang wakil rakyat? Padahal kesuksesan itu turun-temurun di situ. Gimana? Tentu saja tidak ya Bang Pepen, tidak sepenuhnya. Jadi wakil rakyat itu memang pelayan masyarakat ya, kita sampaikan dia menampung aspirasi, kemudian direalisasikan dengan anggaran yang sudah dipercayakan oleh yang dari negara, kemudian diserahkan kembali ke masyarakat. Itu sebenarnya hanya sebagai media kalau saya katakan. Karena gini, sebagai pengusaha itu bisa jadi profesi. Sebagai pedagang bisa jadi profesi, tetapi wakil rakyat bukan profesi menurut saya, gitu. Jadi saya bisa jalankan keduanya, tergantung manajemen dari saya sendiri, gitu. Dan kemampuan saya. Kalau saya merasa saya mampu untuk menjalankan usaha perdagangan sekaligus menjadi wakil rakyat, kenapa tidak, gitu. Jadi untuk melepaskan stigma masyarakat tentang tentang orang Jawa yang berdagang itu tidak saya lakukan. Tapi saya hanya membuktikan bahwa ada hal lain yang bisa dilakukan orang Jawa, keturunan Jawa lebih dari sekedar berdagang. Meskipun ada di tengah-tengah masyarakat lokal yang bukan orang Jawa gitu. Masya Allah. Itu. Luar biasa. Ingin merubah sesuatu yang sudah menjadi kemudian ingin menjadi wakil rakyat ya. Saya tertarik dengan ayah dan ibu. Ayah begitu peduli, padahal Ayuni ini beda sekali dari, dan itu dianggap sebagai tanggung jawab ya Yun. Ini sedang disiarkan, mudah-mudahan ayah juga nonton. Pengen ngomong apa sama ayah? Karena ayah juga akan merasakan resiko kegagalan ketika itu juga berat buat dia. Coba minta restu di hadapan banyak orang sama ayah. Pengen ngomong apa kalau ayah sedang ada di hadapan? Iya, memang kalau bicara tentang ayah atau ibu, ayah ya lebih fokusnya. Anak perempuan itu sebenarnya dikatakan dekat dengan ayah ya. Dan kedekatan kami itu berlangsung sudah dewasa ini. Dari semenjak saya kuliah sampai saat ini, belum ada kata-kata yang saya sampaikan secara dekat langsung ke Bapak gitu. Ini kesempatannya. Ayo dong. Intinya terima kasih saja tidak cukup untuk Bapak. Mewek ini saya. Intinya terima kasih saja tidak cukup untuk Bapak yang sudah mendukung saya dari segala keputusan yang saya lakukan. Bahkan saya sebelumnya juga pernah gagal dalam hal pendidikan, juga sempat di perkuliahan itu untuk menentukan jalur mana dan tetap didukung. Dan hal yang paling saya syukuri itu adalah punya kedua orang tua, terutama bapak dan ibu, yang support penuh dengan semua kebijakan dan keputusan saya di kehidupan saya. Meskipun sebenarnya anaknya ini sudah sangat banyak, bahasanya kalau ada orang tua hitung-hitungan, banyak ya pengeluarannya gitu. Apalagi sekarang ini gitu ya ditambah gitu. Tapi alhamdulillah puji syukur saya sangat bangga kepada kedua orang tua saya, Bapak. Saya bangga punya Bapak seorang yang pekerja keras, kemudian juga Ibu sama Mama sama-sama bekerja keras untuk keluarga dan untuk kesuksesan bersama keluarga. Insya Allah ada waktu di mana Bapak dan Mama bisa melihat kerja keras itu terbayar. Iya. Kita aminkan ya. Tuntas, ya, terima kasih. Maksud saya ngomong di depan ayah supaya para pemirsa yang nonton ini mengaminkan. Semoga apa yang dicita-citakan dan prinsip yang kuat dari ayah untuk supaya keberhasilan Ayuni bisa berhasil, bisa diwujudkan. Amin, amin, amin. Ya. Ya. Nanti kita akan bicara lagi, makin menarik nih perbincangannya, dan kita akan sayangnya harus dijeda lagi untuk segmen kedua selesai dan kita akan masuk ke segmen ketiga. Para pemirsa, di segmen ketiga kita akan menggali lagi tentang optimisme dari seorang Ayuni
Kemudian nanti kita akan mendengarkan juga closing statement dari beliau, dari caleg muda gender yang hebat ini. Kita berpisah dulu untuk kita kembali lagi dalam segmen ketiga. Jangan kemana-mana, nantikan masih di Colek Caleg. Asap Wangi Tobacco Store menjual berbagai macam varian tembakau. Ada pabrikan, coffee edition, dan aneka rasa buah-buahan. Tidak hanya tembakau, di Asap Wangi juga tersedia berbagai macam aksesoris, mulai dari papir, alat lintingnya, filter, lem, box, dan juga dompetnya. So, jangan lupa mampir ya guys. Asap Wangi Tobacco Store menjual berbagai macam varian tembakau. Ada pabrikan, coffee edition, dan aneka rasa buah-buahan. Tidak hanya tembakau, di Asap Wangi juga tersedia berbagai macam aksesoris, mulai dari papir, alat lintingnya, filter, lem, box, dan juga dompetnya. So, jangan lupa mampir ya guys. Asap Wangi Tobacco Store menjual berbagai macam varian tembakau. Ada pabrikan, coffee edition, dan aneka rasa buah-buahan. Tidak hanya tembakau, di Asap Wangi juga tersedia berbagai macam aksesoris, mulai dari papir, alat lintingnya, filter, lem, box, dan juga dompetnya. So, jangan lupa mampir ya guys. Asap Wangi Tobacco Store menjual berbagai macam varian tembakau. Ada pabrikan, coffee edition, dan aneka rasa buah-buahan. Tidak hanya tembakau, di Asap Wangi juga tersedia berbagai macam aksesoris, mulai dari papir, alat lintingnya, filter, lem, box, dan juga dompetnya. So, jangan lupa mampir ya guys. Asap Wangi Tobacco Store menjual berbagai macam varian tembakau. Ada pabrikan, coffee edition, dan aneka rasa buah-buahan. Tidak hanya tembakau, di Asap Wangi juga tersedia berbagai macam aksesoris, mulai dari papir, alat lintingnya, filter, lem, box, dan juga dompetnya. So, jangan lupa mampir ya guys.
Asap Wangi Tobacco Store menjual berbagai macam varian tembakau. Ada pabrikan, coffee edition, dan aneka rasa buah-buahan. Tidak hanya tembakau, di Asap Wangi juga tersedia berbagai macam aksesoris, mulai dari papir, alat lintingnya, filter, lem, box, dan juga dompetnya. So, jangan lupa mampir ya guys. Baik, masyarakat pecinta demokrasi Bualemo yang kami banggakan, kita kembali bertemu di segmen ketiga dari Talk Show Colek Calek malam hari ini. Masih dengan Ayuni, politisi baru dari Partai Golkar. Mudah-mudahan hari ini, Talk Show ini memperkaya kita untuk masyarakat pemilih semakin tahu konstituen yang selama ini sudah simpati dengan Yuni, semakin tahu siapa sosok ini sebenarnya. Kita lanjut ya. Siap. Santai. Gitu. Santai. Kita akan berbicara lebih fokus lagi terkait optimisme. Sebelumnya saya pengen nanya dulu. Yuni milih Partai Golkar. Ini partai yang besar dan persaingannya ketat. Padahal boleh juga, ada juga sejarah bahwa orang ikut partai kecil tapi bisa duduk. Kenapa memilihnya Partai Golkar? Pertimbangannya? Sejujurnya, Iya. jawab jujur ya. Iya, harus jujur. Karena ini di hadapan konstituen. Jadi gini Bang Pepen, sejujurnya saya ini tipe yang suka tantangan. Iya. Pertama, kemudian juga, tapi sebelum saya bergabung, itu saya juga melakukan beberapa pertimbangan analisis gitu ya, kayak sudah benar-benar gitu. Jadi saya analisis dalam artian begini, ketika saya mau masuk dalam lingkungan baru, khususnya karena partai politik ini saya tidak mau ketika mengambil kebijakan atau keputusan tidak konsisten gitu. Selalu saya upayakan untuk konsisten lah pastinya. Jadi ketika saya memutuskan untuk masuk, saya tidak berpikir untuk keluar, gitu kan? Itu pertama. Nah, otomatis ketika saya memilih Golkar, ketika saya sudah berpikir untuk tidak keluar, ya saya nggak mau keluar, kayak gitu. Ini yang masih menjadi pemikiran awal saya. Kemudian Partai Golkar adalah partai besar. Jadi ketika masuk saya sempat bercakap dengan Pak Ketua. Saya tanya, kenapa pertimbangannya juga kenapa saya juga ikut diajak kira-kira seperti itu. Selain karena saya pengen juga bergabung dalam partai politik, tapi kenapa juga saya ikut diajak gitu. Dan jawabannya karena kami atau saya ini juga latar belakang keluarga saya termasuk orang yang berpengaruh. Jadi ketika kata berpengaruh ini tidak dimanfaatkan dengan baik atau dalam hal positif, ini akan menjadi salah ketika kita manfaatkan dalam hal negatif kan gitu. Jadi kenapa momen seorang Pak Ketua itu menganggap bahwa saya berpengaruh atau keluarga saya berpengaruh dalam lingkungan, itu harus ditangkap baik-baik. Iya. Jadi saya harus pegang baik-baik dan diarahkan pada pengaruh yang positif ke lingkungan. Kemudian yang kedua, saya menyukai tantangan itu tadi. Orang lain bilang, kalau kamu duduk di partai saya gitu, ada beberapa partai memang yang datang juga.
kalau kamu duduk di partai saya atau berjuang dari partai saya, kamu pasti akan duduk gitu. Saya bilang, kenapa saya cari yang instan dan gampang? Sedangkan sejauh ini perjalanan saya sampai detik ini orang-orang mungkin tidak tahu ya. Banyak rintangan-rintangan yang sudah saya hadapi, itu saja bisa saya hadapi gitu. Masa hal-hal lagi yang saya hadapi lagi harus instan gitu, saya nggak suka. Kemudian saya suka yang beda, makanya contoh kecil saja jurusan saya itu di Boalemo ini bisa dikatakan belum ada lulusannya. Jadi kalaupun ada mungkin adik-adik saya baru mau lulus. Itu jurusan hubungan internasional. Jadi dari situ saya sudah bisa digambarkan bahwa menyukai perbedaan, menyukai tantangan dan analisis terhadap lingkungan yang mau saya masuki itu yang membuat saya kuat. Artinya Anda senang tantangan maka memilih sesuatu yang besar, dalam hal ini Partai Golkar. Iya. Dan Anda sangat yakin dengan Ketua Partai Pak Lahmudin meyakinkan Anda. Sesungguhnya di mata Anda seorang Lahmudin itu pemimpin yang seperti apa sehingga Anda bisa yakin dengan penguatan beliau? Iya, kebetulan saya dekat dengan Pak Ketua juga pas momen seperti ini kan Pak. Maksudnya dalam artian ketika saya sudah masuk dalam partai. Iya. Saya juga tidak gampang menerima orang untuk masuk dalam dunia saya sebenarnya. Iya. Dan saya melihat sosok Pak Ketua, Pak Lahmudin ini bisa satu bahasa gampangnya lah ya, bisa satu frekuensi dengan saya. Gitu. Itu bahasa gampangnya. Dalam artian kita punya beberapa kesamaan dalam cara pandang untuk perjuangan yang saya sampaikan di awal tadi gitu. Oke. Tadi bicara tentang komitmen. Sekarang saya akan bertanya tentang komitmen itu. Andaikan Anda begitu berkomitmen milih Partai Golkar dan siap berjuang untuk Partai Golkar. Maaf, dalam politik kita bisa berhasil, bisa juga gagal. Pertanyaan saya, andai, mudah-mudahan sih masyarakat memilih Anda. Tapi kalaupun tidak, bagaimana Anda memperlakukan Partai Golkar? Apakah masih tetap loyal dengan partai? Atau memilih berhenti? Karena ini partai besar. Anda akan tetap yakin dengan Golkar meskipun nanti tidak terpilih misalnya keburukan, karena kita harus hitung baik dan buruknya. Bagaimana? Iya, seperti yang saya bilang tadi, saya menyukai tantangan. Jadi menang ataupun gagal itu sudah biasa dalam namanya kontestasi. Tapi keputusan saya untuk masuk dalam sebuah lingkungan, ketika dia masih sehat, saya terima. Ketika sudah tidak sehat, mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Jadi tetap saya konsisten. Insya Allah saya tetap konsisten dalam keputusan yang saya pilih. Apalagi ini masih tergolong baru ya Pak. Terlalu dini untuk saya ketika saya sudah gagal, kemudian saya langsung keluar atau saya sudah tidak gabung lagi gitu. Karena organisasi, saya sudah beberapa kali bergabung di organisasi dan bukan cuma sekedar sebagai pelengkap dalam CV atau tidak, juga bukan cuma sekedar ikut-ikutan atau FOMO kalau kata anak muda sekarang gitu. Tapi saya benar-benar mengambil apa yang ada di dalam situ. Sekali lagi kita kembali, kalau lingkungannya sehat, saya akan tetap berada di situ. Kenapa tidak gitu. Tapi kalau mungkin sudah dianggap tidak terlalu bisa membantu dalam artian mental ya, gitu, lebih ke mental kalau sekarang kita bicaranya, ya mungkin ada hal-hal yang menjadi pertimbangan saya untuk keluar. Itu berhubungan dengan mental saya juga. Artinya ketika tidak ada hal-hal yang buruk, hal-hal buruk, Anda akan tetap di jalur itu. Iya. Oke. Insyaallah. Luar biasa, saya bisa ngomong kepada masyarakat pemilih, khususnya para petinggi Partai Golkar, Anda mendapatkan seorang figur anggota partai yang sangat loyal terhadap partainya. Oke, Yuni, ini segmennya memang segmen kita akan bertanya lagi tentang optimisme. Sudah berjuang beberapa bulan ini, optimisnya seperti apa? Bahwa kesininya mudah-mudahan bisa terpilih gitu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu terpilih dengan tidak.
gitu. Baik faktor sehat dan tidak sehat sekali lagi ya. Tapi kalau sejauh ini saya berjalan sampai Hamin berapa? 12 Hamin 14 ya, seminggu ya. 2 minggu pemilihan. Saya optimis dengan respon masyarakat yang luar biasa, dengan kehadiran saya juga, feedback yang mereka berikan ketika saya berkunjung kampanye kepada mereka, dan alhamdulillah itu yang membuat saya optimisnya tambah tinggi gitu. Di luar dari orang-orang yang menyampaikan bahwa saya punya potensi, saya kemungkinan bisa duduk, ataupun ada juga orang-orang yang bilang saya tidak mau duduk gitu karena mungkin 200 suara saja mungkin sudah tinggi dan lain-lain gitu ya. Saya tidak pernah saya selalu mengabaikan omongan orang Iya. dengan saya hanya mengukur optimisme saya itu dari apa yang sudah saya lakukan gitu. Dan sejauh ini saya bisa katakan dengan perjuangan yang saya lakukan, pendekatan ya lebih tepatnya dengan masyarakat, untuk optimisme bisa capai 80%. 80% saat ini. Iya. 80% dari berapa suara yang ditargetkan? Kalau target suara, ya namanya target ya ini ya, target ya. Target. Biar masyarakat pada dengar gitu. Dan mereka makin bergairah memberikan dukungan suaranya. Di target berapa suara sih? Rahasia gitu. Boleh, kalau memang dianggap rahasia nggak apa-apa. Tapi mestinya targetnya di atas 1.000 ya? Iya, Nah, iya, oke. pasti di atas 1.000. Iya. Gitu. Di kampanye-kampanye lebih mendidik apa kepada masyarakat? Apa yang, kan tidak sekedar minta dipilih, tapi kampanye itu adalah kampanye gagasan, ide, dan apa pembelajaran politik yang ingin diberikan kepada masyarakat dengan kampanye? Intinya begini, saya ingin masyarakat itu lebih melek politik. Baik dari yang muda sampai yang tua, tidak ada kata terlambat untuk yang tua ya. Jadi muda apalagi, target saya anak muda, mereka lebih melek politik. Yang awalnya tidak peduli dengan politik, yang awalnya hanya pilih ketika ada yang datangi, atau maksudnya ada suara-suara yang datang, yang awalnya ya asal coblos saja gitu. Saya lebih menyampaikan bahwa kenali figur, karena sekarang ini kan yang paling utama figur orang yang mau mewakili masyarakat di DPRD nanti atau di parlemen nanti. Jadi saya lebih edukasi ke situ. Meskipun bukan orang-orang yang mungkin dianggap dirasa paling jago, tapi setidaknya orang-orang yang aksesnya mudah dengan masyarakat, lebih dekat, lebih gampang, saya selalu edukasi itu. Atau yang sudah kelihatan kerjanya, gitu. Iya. Itu yang paling saya edukasi. Makanya gini, Bang Pepen, ketika ada kalimat yang sekarang lagi viral ya, Iya. ganti yang baru dengan ganti yang lama dengan yang Yang baru baru. gitu. Ganti semua yang lama, Eh, isi kembali dengan yang baru iya. semuanya. Saya sampaikan tidak terlalu tidak terlalu setuju dengan statement itu. Tidak setuju. Tidak terlalu setuju. Alasannya? Karena gini, dalam sebuah lembaga otomatis bukan ganti yang baru. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan atau ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki, jadi otomatis bukan ganti yang lama semuanya dan dengan yang baru, tapi perbaharui. Perbaharui ini artinya begini, ada hal-hal yang memang dirasa cacat, yaitu yang diperbaharui, gitu. Tapi kalau orang-orang di dalam yang memang masih bisa dikuatkan, yang masih bisa dijadikan panutan, yang masih bisa dipercaya, silahkan diteruskan. Jadi gitu. Dan warna baru ini saya sampaikan contohnya ya, misalnya orang-orang percaya kepada saya gitu, dengan warna baru atau dengan gagasan baru. Ya ini yang kita pakai di DPRD itu gitu. Iya. Jadi warna baru yang akan saya tawarkan, warna gagasan baru yang akan saya tawarkan, yang mungkin kemarin tidak sempat dipakai atau diimplementasikan di DPRD gitu. Oke. Artinya jangan harus dibuang semua. Tapi
kita pisahkan yang masih baik, tapi sebenarnya yang menentukan itu masyarakat, Iya, tetap. pemilik suara gitu. Jadi kita tidak bisa mengklaim seperti itu Iya, sebenarnya. Tapi itulah pendapat dari Yuni ya. Sekarang sebagai caleg yang diidentikan dengan oh dia punya duit, oh orang tuanya mapan. Bagaimana Anda memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang politik uang? Saya selalu ajak masyarakat hitung-hitungan. Saya sampaikan, karena gini, saya selalu bilang kan, yang tadi saya bilang kalau orang melihat saya, mengenal saya sebagai orang yang banyak uang. Pada keluarga saya ada mobil, ada truk, ada toko dan lain-lain, isinya beras semua gitu ya. Terus bisa dibagi-bagi ke masyarakat gitu ya. Dan padahal sebenarnya di balik itu banyak utang. Jadi itu yang masyarakat tidak tahu. Cuma gini, saya selalu sampaikan. Masyarakat memang tidak mau tahu. Nah iya, masyarakat juga tidak mau tahu. Tapi saya selalu ajak masyarakat untuk hitung-hitungan. Seandainya hari ini saya kasih, misalnya seandainya ada caleg yang kasih 500.000 gitu ya. 500.000 dibagi 5 tahun, jadi 1 tahun 100.000. 100.000 bahagi 365 hari, Rp273 1 hari. Saya ajak bercanda, saya bilang mau saya cicil. Jadi saya bahasa ringannya ngajak masyarakat untuk hitung-hitungan dalam artian dibandingkan dengan caleg atau nanti orang-orang yang akan terpilih, yang dipilih masyarakat, yang dekat dengan mereka, mana yang mau dipilih, 500.000 itu, atau orang yang dekat yang mungkin sewaktu-waktu bisa ada di saat mereka butuh lebih dari sekedar 500.000. Gitu. Itu. Artinya idealismenya jangan dijual hanya karena 500.000. Iya, benar. Dan nanti yang duduk orang-orang yang tidak mengenal Anda dan merasa sudah membayar Anda. Iya, Gitu, benar. seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa pendidikan. Tapi ngerasain kan sekarang pas mau jadi caleg didatangin sama banyak masyarakat, minta tolong ini, bawa proposal. Iya. Ada didatangin kayak gitu kan? Pastinya caleg selalu kena seperti itu di setiap pemilu. Iya. Gimana menghadapi itu? Saya di awal itu selalu terbuka. Saya sampaikan hal-hal yang bisa saya bantu, saya bantu. Kalau yang tidak bisa saya bantu, saya sampaikan tidak bisa dan alasannya kenapa. Jadi dari situ mereka sudah mulai memahami. Jadi ketika ada yang pertama datang misalnya, ini sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum pencalekan sebenarnya. Saya sampaikan untuk saat ini saya belum bisa bantu karena kondisinya seperti ini. Itu mohon dimaklumi. Kalau misalnya ada yang bisa saya bantu, oke, saya bantunya sebatas ini. Hanya sekedar itu. Jadi mohon dimaklumi dan alhamdulillah sejauh ini mereka ya responnya juga baik ketika saya jawab seperti itu gitu. Jadi tidak ada yang sangat memaksa atau juga yang mungkin Bung Gili dia. Hal-hal yang seperti itu. Ya, kita perlu menanyakan ini karena ini fenomena yang terjadi di setiap pemilu. Bahwa para caleg akan selalu jadi sasaran. Karena mereka tahu pas pemilu bukan cuma Anda yang baru. Iya. Yang lama pun dikatakan sama orang kalau pas pemilu lagi baik-baik hati gitu. Oke, sekarang berarti siap dengan segala konsekuensi dari politik ini sendiri. Sekarang tolong jelaskan, kenapa sebenarnya masyarakat harus pilih Ayu sih? Dari sekian banyak caleg, Golkar aja punya 10, kalau kalian banyak. Apa yang menjadi alasan supaya masyarakat harus pilih Ayu? Alasan kenapa masyarakat harus pilih Ayuni Nursiami ya. Seorang Ayuni Nursiami ini seperti yang saya gambarkan di baliho-baliho atau di stiker-stiker saya dengan tagline-tagline muda berani bekerja berdaya. Itu merupakan gambaran pribadi saya sebenarnya yang saya kombinasi sebagai dengan fokus perjuangan saya. Iya. Muda saat ini ya kita butuh juga wakil atau juga wakil rakyat dan juga tentunya orang-orang figur-figur yang masih energik juga ya, untuk memperbaharui tadi, membawa semangat baru
kemudian berani, ya perjuangan saya sampai saat ini saya pikir mungkin tidak bisa sepenuhnya digambarkan sebagai keberanian, tapi setidaknya sedikitnya bisa memperlihatkan bahwa sampai saat ini saya masih bertahan untuk dan juga berjuang dan berani untuk berjuang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bekerja, saya orang lapangan. Jadi suka bekerja di lapangan tentunya. Bukan cabut-cabut rumput. suka bekerja di lapangan. Menarik ini, jelaskan lagi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat tentu sudah banyak saya lakukan dan saya terima interaksi dengan masyarakat, dan mungkin bisa dites langsung dengan beberapa interaksi sampai dengan saat ini juga, atau bisa dicek di sekeliling saya atau lingkungan saya. Kemudian dan itu yang memang harus dicari juga sama masyarakat. Kenapa? Karena kalau mencari orang yang sulit digapai, nah, kita kan mewakili masyarakat. Kalau mewakili masyarakatnya hanya lewat angan-angan kan susah gitu ya. Kemudian berdaya, fokus perjuangan saya dalam pemberdayaan. Memberdayakan orang-orang khususnya perempuan dan anak yang mungkin kurang berdaya saat ini gitu, dalam artian bisa membantu menopang penghasilan keluarga. Nah itu kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi ya kalau berdaya itu juga merupakan bagian dari perjuangan. Jadi kalau masyarakat di luar sana membutuhkan figur yang muda, berani, bekerja, dan juga berdaya, yang intinya mau sama-sama berjuang untuk tumbuh, grow up gitu, bisa bersama-sama dengan saya. Iya, luar biasa. Kita mengulik dan masyarakat pecinta demokrasi yang punya hak pilih, kami menyajikan ini salah satu pilihan Anda. Anda sudah mendengar tentang niat baiknya, gagasan-gagasannya, dan mudah-mudahan ini salah satu figur yang cocok untuk ke depan, gitu ya. Selanjutnya, kita belum selesai ini. Selanjutnya, saya pengen tahu trik-trik apa sekarang yang dilakukan? Trik-trik apa yang dilakukan? Tidak sekedar ngomong bahwa insya Allah semuanya sudah siap, apa semua memilih saya sudah dikoordinasikan. Tapi Anda punya trik apa untuk bisa menang dan nanti kelak duduk juga punya trik apa? Sebenarnya kalau trik khusus itu tidak ada ya Pak ya. Maksudnya dalam artian mungkin kalau beberapa orang yang jangan dibuka gitu. Tapi kalau saya sampaikan secara jujur gitu Bang, trik khususnya itu sebenarnya tidak ada. Hanya jadi diri sendiri saja gitu. Wah, jadi apa yang diterima masyarakat itu ya saya apa adanya sebenarnya, kurang lebih gitu. Mungkin ada beberapa orang yang tidak kenal saya sebelumnya dan sekarang jadi kenal. Ada mungkin yang menganggap bahwa ini betul dia gitu kan. Tapi sebenarnya kalau ditanya sama teman-teman saya ya this is the real me gitu loh, the real Ayuni Nursiami. Jadi diri sendiri saja, kemudian silaturahmi ya biasa saja dengan semuanya, gerakan semua teman-teman dan keluarga, itu support sistem paling utama itu semua itu. Keluarga dan teman-teman kerabat. Jadi itu sih. Oke. Salah satu tagline-nya adalah berani. Ini perlu kita gali nih, berani nih. Jangan cuma berani pengen masuk, tapi sudah di dalam, masihkah keberanian itu ada? Ketika ada hal-hal yang kayaknya tidak kena dengan prinsip idealisme Anda, tapi disepakati oleh partai Anda akan bersikap seperti apa ketika itu? Yang namanya mungkin ini berhubungan dengan bagaimana kita bersikap karena posisi kita berada di partai yang banyak orang-orang yang duduk gitu ya. Maksudnya ya partai besar lah, katakan Golkar gitu. Ketika ada yang berseberangan dengan apa yang sudah kita pikirkan, idealisme kita dengan keputusan partai gitu, tentunya perjuangan-perjuangan saya tetap harus dijalankan. Dalam artian gini,
Makanya saya selalu sampaikan transparansi itu perlu. Transparansi perlu, apa yang saya butuhkan, apa yang saya pikirkan atau saya perjuangkan jika berseberangan, saya kembali lagi pada poin tadi. Kalau di dalam lingkungan itu sudah tidak sehat, baru mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan. Tapi kalau masih bisa dikomunikasikan, kenapa tidak sama-sama diperjuangkan gitu. Saya lebih ke situ. Jadi maksudnya dalam artian, kalau sudah tidak sama orang pemikiran dengan partai, apa yang harus dilakukan? Komunikasi. Tapi kalau masih tetap tidak bisa, berarti idealisme saya menganggap itu sudah tidak sehat gitu. Tapi tidak mungkin akan saat itu diputuskan. Ya, karena memang kekuatan partai akan sangat berpengaruh ketika Anda di dalam parlemen. Iya. Anda bisa punya resiko direkol, diganti, ketika Anda tidak selalu sejalan. Padahal apa yang diputuskan partai belum tentu sejalan dengan pemikiran Anda. Siap dengan semua itu? Siap. Untuk itu saya siap. Karena makanya saya dari awal, yang saya sampaikan tadi, kalau berarti kan kondisinya menurut saya sudah tidak sehat. Ketika lingkungan itu sudah tidak sejalan gitu. Iya. Kurang lebih semoga itu doa kita, semoga tetap selama bekerja akan tetap sejalan dengan partai dan keinginan rakyat. Amin, insya Allah. Oke, kita sampai pada penghujung dari talk show malam hari ini. Kami akan memberikan kesempatan kepada Yuni untuk closing statement. Closing statement ini berupa isi kembali menguatkan gagasan yang ingin dicapai, mengajak masyarakat untuk yakin dengan Yuni, dan mengajak rekan-rekan separtai untuk terus bekerja sehingga kemenangan bisa diperoleh. Silakan untuk closing statement. Ya, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo khususnya ya, yang tanggal 14 Februari nanti akan memilih menentukan wakil rakyatnya yang mewakili kita masyarakat untuk duduk memperjuangkan aspirasi. Tentu saja nilai dengan benar dari sekarang, tentukan kriteria yang memang menjadi standar Anda semua untuk memilih wakil. Manfaatkan hari tinggal kurang lebih 14 hari ini, 2 minggu ini. Jadi jangan mudah terpengaruh dan jangan mudah goyah dengan apapun di luar sana, karena ini untuk 5 tahun ke depan, bukan untuk 5 hari atau sehari saja. Jadi untuk Bapak Ibu di luar sana, pilihlah wakil yang benar-benar dekat, benar-benar dapat dengan mudah diakses dengan kita, dan selalu bersama-sama dengan masyarakat dan rakyat. Kemudian untuk seluruh caleg-caleg dan khususnya juga mungkin yang sesama di Partai Golkar, jangan redup atau jangan mudah terpengaruh juga dengan semua omongan. Ya, kita tetap damai gitu, berjuang sama-sama, yang namanya kita memperjuangkan rakyat, bukan memperjuangkan diri sendiri untuk duduk di parlemen. Jadi tetap luruskan niat seperti yang saya sampaikan di awal, karena ketika niat sudah lurus, insya Allah ya kalau memang sudah jalannya ya kita akan ada pada posisi kita sebagai wakil rakyat. Seperti itu. Luar biasa. Baik, closing statement-nya sudah. Semoga masyarakat semakin jelas, semakin memperoleh pendidikan politik dari talk show ini. Terakhir, kami akan menanyakan 3 kata. 3 kata yang menggambarkan Ayuni, supaya orang mudah ingat. Coba, kalau misalnya harus minta 3 kata tentang Ayuni, siapa tuh? Apa? 3 kata ya, 3 kata. Beda. Beda. Musik. Musik? Iya. Oh. Dan kopi kayaknya enak. Kopi. Beda, musik, kopi. Artinya beliau pengen menegaskan di hadapan kita semua bahwa beliau bisa jadi adalah pilihan yang berbeda dari sekian banyak caleg yang ada,
beliau menghadirkan fenomena bahwa beliau adalah caleg yang berbeda. Kemudian suka musik. Nanti kalau pas lagi duduk di Parlemen Wakil Rakyat, kalau Anda demo, biar ketemunya enak nih, kasih musik dulu. Biar dia datang menerima para pendemo dengan baik. Gitu. Dan yang terakhir, kopi. Kopi ini adalah salah satu sarana untuk kita bersilaturahmi dengan rakyat yang paling murah dan paling baik. Demikian akhirnya kita sampai pada penghujung dari talk show ini. Semoga ini benar-benar menjadi talk show yang bermanfaat, bisa menghadirkan edukasi atau pembelajaran politik bagi kita semua, khususnya masyarakat pemilih. Dan saya Rifendi Luao, di akhir ini kami memohonkan maaf jika ada hal-hal yang kurang dan kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara talk show ini. Dan untuk para caleg lain yang ingin berpartisipasi dalam talk show ini, silahkan menghubungi pihak Gorontalo TV. Terakhir, kami dari Gorontalo TV bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Bualemo, Warung Kopi Tengah, Tobacco Store Asapwangi, dan Pagata Design ID, mengucapkan terima kasih dan kita akan bertemu pada edisi selanjutnya dengan tamu-tamu caleg yang lainnya. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam colek caleg.